Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from the group 8. We will presentation mini research about error analysis of simple present tense. I'm Nabila Ramadhani Rambe with my friends Naysila Ramadhani Lubis, Asita Mayasari, and Sasdila Anissa. Okay, I will explain to introduction. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat penting dalam komunikasi global. Bahasa Inggris juga termasuk bahasa asing dan termasuk kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Tujuannya yaitu untuk membekali siswa dengan kemampuan dalam 4 keterampilan tata bahasa, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Dan tujuannya itu terutama untuk menunjang mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih terus-menerus berkembang. Namun, masih banyak pelajar dan siswa yang masih kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris, termasuk dalam mempelajari tata bahasa yaitu grammar. Karena penulisan dan pelafalan itu, perbedaannya itu masih cukup membingungkan. Kemudian, di program studi informatika, teknik informatika, pembelajaran bahasa Inggris itu hanya dipelajarin di semester awal saja, yaitu hanya 22 SKS, yang membuat pemahaman grammar masih sangat terbatas. Masalah umum yang ditemukan adalah kesalahan dalam penggunaan simple present tense. Kesalahan ini mencakup struktur kalimat, penggunaan subjek, kata kerja, dan pembentukan kalimat negatif serta interrogatif. Kami meneliti kami sebagai peneliti mengungkapkan bahwa kesalahan yang paling sering terjadi adalah misformation, yaitu sebanyak 58,26%. Kemudian di omission itu ada sekitar 33,91%, dan di addition itu hanya 7,83%. Kesalahan-kesalahan ini disebabkan oleh overgeneralization atau pengabaian aturan dan penerapan aturan yang tidak lengkap. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap simple present tense masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan pembelajaran yang tepat. Metode penelitian. Yang pertama, subjek, waktu, dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas PGRI Madiun, tepatnya pada program studi Sistem Informasi. Universitas ini beralamat di Jalan Auri nomor 14 Madiun. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 1, kelas A program studi Sistem Informasi. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2020. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Dalam tes tertulis ini, penelitian menggunakan instrumen berupa soal-soal bahasa Inggris yang difokuskan pada simple present tense. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi kesalahan yang digunakan oleh mahasiswa. Yang keempat, melengkapi dan menyusun kalimat. Yang kelima, menerjemahkan kalimat. Selanjutnya, tujuan penelitian: mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap simple present tense, mengidentifikasi jenis kesalahan grammar, menganalisis kesalahan yang paling sering terjadi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, fokus pada kesalahan struktur, positif, negatif, interrogatif. Penilaian berdasarkan kecocokan subjek dan predikat. Jenis kesalahan grammar. Jenis kesalahan misformation, present tense-nya 58,26%. Omissionnya present tense-nya 33,91%. Addition 7,83%. Hasil penelitian. Sebelum pembelajaran, hanya 13 dari 27 siswa atau 48% menjawab benar. Setelah penjelasan ulang, 20 dari 27 siswa menjawab atau 74% menjawab benar. Terjadi peningkatan pemahaman sebesar 26%. Contoh hasil tugas mahasiswa. Tugas menulis kegiatan sehari-hari menggunakan simple present tense. Contoh esainya: every morning I get up at 5 o'clock. I go to campus. I study. I read TV.
kalimat mostly benar. Namun masih ada kesalahan kecil seperti penggunaan finish yang tidak sesuai tenses. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi. Yang pertama, penguasaan simple present tense masih kurang di awal. Setelah diberikannya penguatan materi, baru ada peningkatan pemahaman tentang simple present tense. Kesalahan umum yang teridentifikasi meliputi ketidaksesuaian antara subjek dan kata kerja. Kesalahan penggunaan akhiran S dan IS pada kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal. Dan kesalahan dalam penyusunan kalimat negatif dan interrogatif yang menggunakan kata kerja bantu do dan does. Siswa juga tampak kurang memahami secara menyeluruh perbedaan pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif, serta belum terbiasa membentuk kalimat sesuai kaidah bahasa Inggris. Setelah dilakukan penjelasan yang lebih rinci mengenai materi simple present tense yang meliputi definisi, penggunaan, ciri-ciri, dan struktur kalimat yang lengkap dengan contoh yang berlaku, terjadi peningkatan pemahaman siswa secara signifikan, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.